Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terdengar suara saya? Oke. Kita mulai saja. Ini adalah pertemuan sesi terakhir ya, karena ini pertemuan ke-13. Ya, pertemuan ke-13 untuk mata kuliah filsafat hukum dan etika profesi hukum. Ya. Nah, yang kita bahas ini adalah masih dalam bicara materi khusus untuk difokuskan untuk etika profesi hukum, yang artinya sesi yang ke-6. Nah, kemarin kita sudah bahas itu etika profesi tentang advokat, tentang notaris, tentang hakim dan jaksa. Ya. Salah satunya yang belum kita bahas adalah kode etik profesi tentang kepolisian. Ya. Yang sekarang agak rame adalah bicara tentang RUU kepolisian yang merupakan undang-undang yang akan menjadi undang-undang pengganti, ya. Artinya bukan undang-undang perubahan, tetapi undang-undang mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ya. Bicara tentang Polri. Polri itu berarti Kepolisian Republik Indonesia, ya. Tetapi kalau kita bicara kode etik, selain kita bicara undang-undangnya, adalah kita bicara juga dengan Perpolri, dulu namanya Perkap, ya kan, Peraturan Kepala Kepolisian, sekarang disebut namanya Perpolri. Bicara tentang kode etik polisi, itu terakhir adalah Perpolri nomor 7 tahun 2022. Sebelum kita bicara Perpolri, ya, paling tidak kita bicara, Anda harus mengenal dulu apa yang dimaksud dengan bakti dharma waspada. Ini adalah semboyan dari Bayangkara. Nah, Bayangkara itu istilah yang kita kenal sejak saat Majapahit, ya. Bayangkara itu adalah pengawal kerajaan. Yang pertama kali pengawal kerajaan itu, yaitu panglimanya adalah Gajah Mada, yang kemudian menjadi Mahapati Majapahit, ya. Dengan tentaranya Bayangkara, ya, pasukan elitnya, ya. Bakti dharma waspada artinya pengalaman seorang polisi dalam rangka ditulis dalam Rasta Sewa Kotama Negara Janatama Insan Kasana Dharma. Artinya setiap anggota kepolisian Republik Indonesia adalah insan rastra sewa kotama. Apa saja yang dimaksud, ya? Yang dimaksud dalam insan rastra sewa kotama adalah mengabdi kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita bisa berbakti demi keagungan nusa dan bangsa, ya, yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai kehormatan yang tertinggi. Ketiga adalah membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tekad juang pantang menyerah. Kemudian menegakkan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat secara adil dan bijaksana. Kemudian melindungi, mengayomi, serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengayoman yang luhur.
tadi barusan saya, ya kenapa saya terlambat mulai perkuliahan ini, karena saya ikut dulu, baru selesai ikut Zoom meeting membahas tentang RUU kepolisian ya. Ada dari pengamat mantan intelijen dari TNI Angkatan Laut ya kalau tidak salah, dia mengatakan, mengapa sih kepolisian lulusan Akpol itu ya, yang sekarang disebut namanya STIK PTIK ya, itu gelarnya adalah sarjana ilmu kepolisian. Dulu malah sebelum disebut sarjana ilmu kepolisian adalah dokterandes ya. Tetapi kebijakan waktu itu dokterandesnya saat dia pensiun ditanggalkan ya. Jadi tidak ada istilah dokterandes itu gelar akademis, tapi gelar sebagai orang yang telah mengikuti Akpol ya kan, yang kemudian menjadi PTIK. Akpol itu hanya 3 tahun, D3-nya kepolisian, kemudian ikut karena bicara Akpol itu adalah akademi kepolisian. Akademi kepolisian itu hanya diploma, yang kalau sekarang istilahnya namanya vokasi ya, kalau dulu namanya program diploma